Dele Alli adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Inggris. Ia pernah mendapat predikat pemain muda terbaik dan digadang-gadang akan menjadi penerus gelandang emas timnas Inggris yaitu Paul Scholes, Steven Gerrard, dan Frank Lampard. Namun harapan itu sirna, namanya seakan terlupakan dari dunia panggung sepak bola. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut ini. Ia lahir dengan nama Bamidele Jermain Ali pada tanggal 11 April 1996 di salah satu kota besar di Inggris yaitu Milton Keynes. Ayahnya berasal dari Nigeria bernama Kenny dan ibunya bernama Dennis asli Inggris. Sejak umur 11 tahun ia sudah bergabung ke klub sepak bola di kota kelahirannya yaitu Milton Keynes Dons. Melihat penampilannya memiliki potensi, salah satu klub Premier League tertarik untuk merekrutnya. Pada tahun 2015 Tottenham Hotspur merekrutnya dengan mahar sebesar 5 juta pound atau sekitar 100 miliar rupiah. Debut awalnya bersama Tottenham ia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Eric Dier kala melawan Manchester United, namun debutnya kurang berjalan dengan baik, timnya harus kalah 0-1 atas Manchester United. Akhirnya pada penampilannya yang kedua melawan Leicester City, ia menciptakan gol pertamanya sebagai pemain Tottenham Hotspur. Ia pun tampil cemerlang di musim pertamanya bersama Tottenham Hotspur, hingga ia mendapatkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik ketika usianya berumur 19 tahun. Saking menonjol performanya, pada tahun 2015 ia sudah masuk timnas Inggris dan langsung mencetak gol di debut pertamanya ketika melawan Prancis. Dele Alli menjadi pemain muda Inggris terbaru yang menjanjikan di masa mendatang kala itu. Sama seperti fenomena sebelumnya ketika ada pesepak bola muda Inggris yang dianggap berbakat, mereka langsung mendapatkan sorotan yang luar biasa. Ali juga mendapatkan perlakuan serupa, ia digadang-gadang akan membawa sepak bola Inggris ke arah yang lebih baik. Dengan performa luar biasa Ali saat itu, ia dibandingkan dengan 3 gelandang Inggris lain dari generasi yang disebut-sebut sebagai generasi emas Inggris yaitu Paul Scholes, Steven Gerrard, dan Frank Lampard. Momen terbaik Dele Alli ialah pada tahun 2018, pada tahun itu ia membawa Tottenham Hotspur mencapai final Liga Champions dan membawa timnas Inggris ke urutan ketiga pada Piala UEFA Nations League. Setelah itu karirnya seperti tidak tampak lagi, padahal usianya masih 22 tahun pada saat itu. Apalagi setelah Pochettino dipecat dari kursi pelatih Tottenham pada November 2019, kehebatan Ali ikut meredup. Pada musim 2020 di tangan pelatih Jose Mourinho, Ali jarang mendapat kesempatan turun berlaga. Tercatat, ia hanya melakoni 15 penampilan di Liga Inggris tanpa sekalipun menyumbangkan gol. Hingga akhirnya ia dijual ke klub Everton secara gratis. Sempat berharap karirnya naik kembali bersama Everton, namun di sana ia hanya bermain 13 kali saja selama 2 musim dan tidak mencetak gol 1 kali pun. Tidak memiliki performa yang baik di Everton, akhirnya ia dijual ke klub Liga Turki, Beşiktaş. Namun, karirnya semakin ambruk ketika berada di klub raksasa Liga Turki itu. Dalam paruh pertama musim ini, dia hanya bermain 10 kali dengan menyumbang 2 gol saja. Performa buruknya itu pun membuat pemain berusia 26 tahun itu dicemooh oleh para pemain Beşiktaş ketika dirinya diganti, padahal pertandingan baru berjalan 30 menit. Pelatih Beşiktaş, Şenol Güneş menilai performa mantan bintang Spurs itu jauh di bawah ekspektasinya. Menurutnya untuk saat ini dia tak pantas bermain untuk Beşiktaş. Pernah menjadi salah satu pemain paling cemerlang di sepak bola Inggris, memiliki kecepatan, dribbling bola yang di atas rata-rata dan kemampuan membaca arah permainan. Tentu orang-orang bertanya apa yang membuat karirnya anjlok begitu cepat. Siapa menduga jika pesepak bola berusia 27 itu menyimpan masa lalu kelam. Baru-baru ini, Dele Alli mengungkap kisah kelamnya pada sebuah wawancara bersama legenda Manchester United, Gary Neville. Dele Alli juga mengungkapkan situasi yang terjadi setelah Jose Mourinho menyebutnya pemalas di sebuah cuplikan film dokumenter yang sempat viral. Pada cuplikan video tersebut ia dicap pemalas dan menyia-nyiakan bakat oleh Jose Mourinho. Ia mengungkapkan bahwa momen paling menyedihkan baginya ketika Jose Mourinho menangani Tottenham pada musim 2020 hingga 2021. Dele Alli mengaku sempat ingin menyerah dan gantung sepatu alias pensiun pada usia 24 tahun ketika ia tak kunjung kembali mendapat tempat di Tottenham. Saat itu, saya hanya menatap cermin dan bertanya apakah saya bisa pensiun sekarang pada usia 24 tahun, lalu melakukan hal lain yang saya suka. Bagi saya, hal itu sangat memilukan, karena saya berpikir pensiun pada usia semuda itu, ujar Ali. Dele Alli juga mengungkapkan situasi yang terjadi setelah Jose Mourinho menyebutnya pemalas di sebuah film dokumenter. Dia menyebut saya malas, itu terjadi sehari setelah hari pemulihan. Seminggu kemudian, dia meminta maaf kepada saya karena menyebut saya malas karena dia telah melihat saya berlatih dan bermain, namun,
Hal itu tidak ada dalam film dokumenter tersebut, dan tidak ada yang membicarakannya karena hanya ada saya dan dia, ucap Dele Alli. Selain itu juga Dele berbagi kisah tentang traumatis masa kecil yang menimpanya. Penyerang ex-Tottenham itu kemudian menuturkan, dia mengalami pelecehan pada usia 6 tahun. Jadi, pada usia 6 tahun, aku dilecehkan oleh teman ibuku yang sering berada di rumah, ucap Dele Alli. Pada saat berusia 3 tahun, kedua orang tuanya pun sudah bercerai. Akibatnya sejak kecil ia bermain oleh teman-teman jalanan yang kriminal. Ia dipaksa menjadi kurir narkoba. Barang haram itu disimpan di dalam tas Ali, dengan ditutupi bola sepak agar tidak ketahuan. Seorang yang lebih tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak akan mencurigai seorang anak kecil. Jadi saya akan berkeliling dengan sepak bola saya dan kemudian di dalamnya dimasukkan sebuah obat. Tapi karena memiliki bakat sepak bola yang luar biasa, ia akhirnya diadopsi oleh pasangan Inggris, Alan dan Sally Hickford. Masa kecil yang traumatis membuat Dele Alli merasa terasing dari orang tuanya. Dia memilih tidak menggunakan nama keluarga Ali karena merasa tidak terkoneksi dengan orang tua biologisnya. Dele mengatakan ia tidak berbicara lagi dengan ibu kandungnya. Ketika menginjak usia 18 tahun, kedua orang tua kandungnya berbicara pada media dan menuduh orang tua angkatnya mengambil kesempatan atas dirinya. Tuduhan itu membuat Dele merasa seperti dikhianati oleh orang tua kandungnya sendiri. Tak hanya menuduh orang tua angkat Dele, orang tua kandungnya pun ingin ikut campur dalam kontraknya. Menurutnya, ayahnya lah yang ada di balik rencana itu. Tak mampu menjalin hubungan dengan ibu kandungnya, ia mengaku hal itu menyakitkan. Namun, ia juga tak ingin lagi berhubungan dengan ayahnya lagi. Kini di usianya yang ke-27 tahun, usia di mana sedang berada di puncak karir seorang pesepak bola, ia harus terdampar di Liga Turki dan di sana pun ia jarang dimainkan. Untuk masuk ke timnas pun sepertinya akan sulit, karena timnas Inggris saat ini banyak berisi pemain muda yang bertalenta. Bagaimana menurut kalian? Apakah Dele Alli ada potensi untuk mengembalikan kejayaannya lagi? Tulis di kolom komentar.